Bagaimana rencana DBS untuk berpartisipasi dalam perdagangan karbon dan bagaimana persiapannya sejauh ini? Oke, mungkin sebelum saya berbicara tentang karbon di Indonesia, mungkin secara DBS Group kami juga sebenarnya aktif di carbon market internasional. DBS adalah salah satu initiator dari CIX. CIX itu Carbon Exchange di Singapura. Itu DBS salah satu pendirinya. Kemudian kami aktif melakukan carbon juga untuk yang voluntary market di Singapura maupun untuk compliance market dari office kami yang di London. Untuk di Indonesia sendiri kami menyambut positif dengan adanya perdagangan karbon ini, terutama kami ketahui Indonesia itu merupakan salah satu negara superpower karbon di dunia. Dan sungguh sayang kalau ini tidak dijadikan nilai ekonomi. Untuk menunjukkan komitmen kami sudah ikut dalam perdagangan pertama di bursa karbon tadi pagi. Ya. Baik, dan apa saja target DBS terkait peningkatan portofolio bisnis di sektor usaha yang bersifat hijau dan berkelanjutan di tahun ini? Dan juga mungkin sudah ada plan untuk jangka menengah dan juga jangka panjangnya, dan apa saja strategi untuk mencapai target tersebut? Oke, jadi kalau strateginya sebenarnya kami bagi misalkan jangka panjang seperti kita ketahui net zero kan berarti kan. Net zero kami adalah 2050. Itu 2050 kalau kami bandingkan dengan net zero di negara-negara tempat kami beroperasi, itu rata-rata memang 10 tahun lebih cepat. Contohnya di Indonesia versus Indonesia kan 2060, di negara-negara lain di tempat DBS beroperasi juga ada beberapa yang 2060. Artinya adalah untuk mencapai net zero path ini kami harus lebih proaktif dalam menjalankan proses bisnis kami yang berkelanjutan. Itu yang jangka panjang. Jangka menengahnya kita akan melakukan interim check di tahun 2030 apakah semuanya sudah sesuai dengan target tadi. Dan khusus misalkan tadi saya sebutkan tentang 3 pilar kami. Pilar pertama responsible banking, pilar kedua responsible business practice. Responsible business practice itu dalam segi operasional kami. Dari sisi operasional kami semenjak 2022 kami sudah berusaha melakukan netral. Jadi melakukan offsetting juga. Jadi itu upaya-upaya yang kami lakukan untuk menjadi net zero dalam jangka panjang, menengah, dan pendek. Nah, kemudian strateginya khususnya untuk di Indonesia, apakah bagaimana upaya kami untuk bisa terus mengembangkan portfolio kami yang berbasis hijau. Jadi kami bersama dengan nasabah, kami berusaha menjadi advisory partner atau knowledge partner untuk sama-sama bertransisi. Karena kami sadari bahwa upaya sustainability ini tidak mungkin dilakukan sendirian oleh suatu pihak. Memang bank melakukan peran yang cukup penting karena posisinya di tengah sentral. Tapi kami harus juga merangkul stakeholder kami, yaitu nasabah kami, baik dari sisi liabilities maupun aset, untuk sama-sama melakukan upaya-upaya menuju sustainability ini. Kemudian dari proses transisi ini juga kami berusaha melihat ke market operasi kami, contohnya di Indonesia, kami melihat adanya perkembangan yang sangat baik, khususnya adanya FDI yang masuk di Indonesia dari data pemerintah. Itu kami melihat bahwa banyak sekali peningkatan FDI di sektor energi terbarukan, khususnya yang berhubungan dengan EV atau electric vehicle value chain. Nah, kebetulan kami juga fokus di sektor metal and mining dan banyak sekali yang bersinggungan dengan EV value chain ini. Nah, seiring dengan fokus pemerintah ini, maka kami juga ikut mendukung upaya-upaya sustainability. Jadi strategi kami sejalan dengan pemerintah bahwa semua pembangunan ini harus mulai ke depannya prosesnya harus ada memasukkan elemen ESG atau Environment Social Governance. Baik, Pak Tony, berikutnya dari sisi pendanaan. Lalu seperti apa porsi pendanaan hijau yang telah dihimpun DBS sejauh ini? Dan apakah DBS tengah memiliki rencana untuk semakin meningkatkan pendanaan hijau dan berkelanjutan ke depannya? Seperti apa target-targetnya? Oke, kalau dari sisi pendanaan, kami secara grup memang pendanaan dari headquarters, contohnya DBS Group merupakan salah satu penerbit green bond yang pertama di Asia. Itu tahun 2016 ya kalau nggak salah.
itu di trickling down juga ke country-country tempat kami beroperasi, contohnya di Indonesia. Di Indonesia sendiri kami contohnya menghimpun dana melalui produk-produk yang berwawasan lingkungan. Kami memiliki green savings product. Itu perkembangannya pun juga kami melihat cukup positif. Dari within 2 years aja pertumbuhan nasabahnya bisa mencapai 60%. Jadi kami melihat memang ada respon positif dari masyarakat khususnya untuk melakukan kegiatan perbankan yang berbasis dengan sustainability. Kemudian juga kami juga memiliki produk-produk seperti contohnya investment reksadana berbasis ESG. Kalau dari sisi financing pembiayaan ke sektor real, itu kami memiliki produk-produk yang berwawasan lingkungan, contohnya sustainability financing ataupun sustainability link financing. Kalau sustainability financing itu hubungannya adalah asetnya itu harus berwawasan sustainability atau hijau atau warna lainnya. Kalau sustainability link financing itu use of proceeds-nya bisa macam-macam tapi ada KPI-nya. Nah, ini perkembangan inilah yang memang saat ini lebih banyak diadopsi dari luar. Itu berusaha kami perkenalkan di Indonesia. Contohnya misalkan kayak sustainability financing di green bond. Itu kan awal green bond, kemudian ada namanya yellow bond atau social bond, kemudian bertransformasi juga blue bond. Blue bond itu untuk proceeds-nya untuk konservasi maritim. Terakhir kami juga aktif di berusaha mendevelop yang namanya orange bond, itu adalah gender equality. Jadi perkembangan financial inilah yang berusaha kami juga terapkan di negara Indonesia untuk membantu pertumbuhan sustainability financing. Baik, Pak Tony, kalau dari sisi operasional perusahaan sendiri, bagaimana penerapan prinsip berkelanjutan dalam operasional perusahaan sejauh ini? Tadi Bapak sampaikan yang mematikan lampu ketika makan siang itu menarik sekali. Namun apa mungkin akan ada lagi yang dibenahi terkait dengan penerapan prinsip berkelanjutan dalam operasional perusahaan jangka pendek ataupun jangka panjang? Oke. Untuk operasional kami, contoh-contoh kecil yang tadi mematikan listrik makan siang. Tadi saya juga belum mention bahwa paper itu sangat tidak dianjurkan di kantor, jadi kalau bisa semua paperless. Kemudian untuk procurement kami menerapkan sistem yang sustainable juga, semua procurement kami prosesnya harus ada ESG screening. Kemudian dari inclusivity juga kami juga berusaha menerapkan di staff-staff kami. Kemudian juga again yang terakhir adalah kita berusaha menjadi employers of choice bagi staff-staff kami sehingga secara overall banking operasional kami itu berwawasan dan berkelanjutan. Baik, menarik sekali diskusi kita kali ini Pak Tony. Sekali lagi terima kasih M. Suryo Mulyono, Executive Director Treasury and Markets Bank DBS Indonesia, sudah bersama kami di Sustainable Future kali ini. Terima kasih Mbak Anaka.